Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tata cara penulisan latar belakang pada penelitian kualitatif yang sesuai dengan unsur-unsur piramida terbalik. Langsung saja di sini kami telah membuat latar belakang pada penelitian kualitatif. Judulnya adalah hubungan antara pemahaman orang tua tentang Islamic parenting dengan kontrol penggunaan teknologi pada anak. Jadi pada latar belakang ini kami sudah menyusunnya sesuai dengan unsur-unsur piramida terbalik, yang mana pada bagian pertama itu terdapat gambaran umum atau pembahasan intro umum. Di latar belakang ini, gambaran umum terdapat pada paragraf pertama, yang mana pada bagian ini memberikan pengantar yang bersifat luas, misalnya menjelaskan tema besar atau isu global terkait topik yang dibahas. Pada paragraf ini juga kita menjabarkan secara umum tentang pembentukan karakter seorang anak yang menjadi tanggung jawab orang tua berbasis Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, yang kedua adalah fenomena yang terjadi. Disinilah terjadi penyempitan fokus, yang mana pembahasan mulai menyempit pada fenomena atau kondisi nyata yang terjadi dan relevan dengan tema. Kemudian fenomena ini biasanya diambil dari data, kasus aktual, atau pengamatan empiris. Jadi, fenomena di latar belakang ini terdapat pada paragraf kedua, yaitu pada kalimat, di era modern ini, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pola hidup manusia, termasuk cara anak-anak tumbuh dan berkembang. Meski teknologi memberikan banyak manfaat, penggunaan yang tidak bijaksana dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya sifat individualisme, menurunnya kemampuan komunikasi sosial, dan penyimpangan perilaku. Selanjutnya yaitu adalah variabel. Variabel utama yang ingin dibahas diperkenalkan. Pada tahap ini, penulis mulai menjelaskan bagaimana spesifik dari fenomena yang menjadi perhatian, seperti faktor penyebab atau komponen tertentu dari masalah yang muncul, atau yang biasa disebut dengan variabel X dan variabel Y. Maksudnya adalah, di paragraf ketiga ini, variabel X terdapat pada kata Islamic parenting, yang berperan sebagai faktor atau penyebab yang mempengaruhi variabel Y, yang mana variabel Y itu terdapat pada kata karakter anak. Jadi variabel X di sini, Islamic parenting adalah pola asuh yang berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Variabel ini mencakup metode, prinsip, dan pendekatan yang digunakan oleh orang tua untuk mendidik anak secara komprehensif, baik dari segi spiritual, moral, maupun aspek fisik, emosional, dan sosial. Kemudian, variabel Y, karakter anak adalah hasil atau dampak dari penerapan Islamic parenting. Karakter ini mencakup kekuatan moral dan spiritual anak, yang membentuk melalui penerapan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, serta tanggung jawab sesuai dengan panduan Islam. Kemudian yang terakhir yaitu adalah gap atau kesenjangan penelitian, yang mana pada bagian ini menunjukkan kesenjangan antara kondisi ideal atau yang seharusnya dan kondisi aktual, atau mengidentifikasi apa yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menegaskan pentingnya penelitian atau pembahasan ini. Seperti yang kita lihat, pada paragraf keempat ini terdapat gap atau kesenjangan penelitian yang terdapat pada kalimat, namun konsep Islamic parenting telah banyak dibahas, yang mana sebagian besar penelitian masih berfokus pada aplikasinya secara umum tanpa memberikan perhatian khusus pada ayat-ayat Al-Quran yang secara langsung membahas pendidikan anak. Jadi, pada paragraf keempat ini menjelaskan bahwa sudah banyak peneliti yang masih berfokus pada aplikasinya secara umum. Inilah latar belakang yang disusun menggunakan unsur piramida terbalik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa unsur piramida terbalik terdiri dari intro umum yang memberikan gambaran luas dan konteks, kemudian fenomena yang mengidentifikasi masalah nyata atau aktual, kemudian ada variabel yang menjelaskan elemen kunci dari masalah, dan yang terakhir adalah gap, menegaskan kesenjangan yang menjadi alasan utama pembahasan ini. Dengan alasan dalam pembuatan latar belakang dengan menggunakan struktur ini, latar belakang dapat terorganisasi dengan logis dari pembahasan yang umum hingga spesifik. Itulah penjelasan kami mengenai latar belakang pada penelitian kualitatif menggunakan unsur piramida terbalik.
Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengutip referensi dari jurnal melalui aplikasi Mendeley. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Mendeley yang sudah diinstal dan sign in sebelumnya. Jadi di sini kita melihat ada menu Add yang digunakan untuk menambahkan jurnal. Kita klik, kemudian kita pilih jurnal yang sudah kita download dari Google Scholar atau Google Cendekia. Jika sudah, kita pilih Open. Nah, jurnalnya sudah masuk ke aplikasi Mendeley. Kemudian caranya kita masuk ke Word. Jadi di sini pada latar belakang ini kami juga sudah menggunakan aplikasi Mendeley untuk mengutip referensi. Di sini kami menggunakan body note. Jadi caranya kita lihat Word kita sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley adalah di bagian menu reference. Di sini sudah terdapat Open Mendeley. Jadi ini Word-nya sudah terhubung sama aplikasi Mendeley. Kita buka jurnal yang mau kita kutip. Nah, ini penulisnya adalah Nadia Kurota Ayunina. Jadi di sini kita mau mengutip dari jurnalnya. Kita pilih aja, kemudian kita copy. Jadi untuk mengutip referensi kita perlu memparafrase biar terhindar dari plagiat. Ada beberapa AI yang bisa kita gunakan untuk memparafrase, tapi di sini saya hanya ingin memberikan contoh, jadi langsung saja saya tempel di Word. Nah, caranya seperti ini. Jika sudah, caranya kita masuk ke menu reference, kemudian kita pilih yang Insert Citation. Kita juga bisa mencari jurnal dari search by author, atau kita langsung masuk aja ke Go to Mendeley. Jadi kita bisa lihat penulisnya. Di sini tadi penulisnya adalah Nadia Kurota Ayunina. Jika sudah, kita klik sampai muncul menu Cite. Kita pilih Cite. Oke. Nah, ini adalah body note. Jadi caranya seperti itu untuk mengutip referensi dari jurnal melalui aplikasi Mendeley. Jika kita ingin menggunakan catatan kaki, di sini juga tersedia beberapa style. Jika kita ingin menggunakan catatan kaki, yang kemudian nanti otomatis dengan daftar pustaka, kita bisa pilih yang Modern Humanities. Kita klik. Dan ini menjadi catatan kaki. Kita rapikan, kita ganti Times New Roman. Ini kita lihat. Jadi caranya seperti ini. Di sini kita masuk ke menu reference, kemudian kita bisa pilih yang Insert Bibliography. Nah, jadi sudah otomatis sama catatan kaki dan daftar pustaka. Tapi di sini kita menggunakan body note. Jadi kita tadi pakai yang APA. Jadi seperti itulah cara mengutip referensi melalui aplikasi Mendeley. Kemudian yang terakhir, di sini kami juga akan menjelaskan apa maksud dari penelitian kualitatif, mulai dari ciri-ciri sampai analisis data dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui penggalian makna, pengalaman, dan pandangan partisipan, individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Yang mana pendekatan ini berfokus pada data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen, serta menghasilkan pemahaman deskriptif atau teoritis yang bersifat subjektif dan kontekstual. Ciri-ciri penelitian kualitatif yang pertama adalah berfokus pada makna. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman alasan atau cara sesuatu terjadi dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Jadi, tujuannya bukan sekedar mencari jumlah atau ukuran, tetapi memahami cerita atau pengalaman di balik fenomena. Yang kedua adalah kontekstual. Penelitian ini dilakukan di lingkungan asli, tempat fenomena itu terjadi.
Peneliti tidak membuat perubahan pada situasi karena ingin melihat bagaimana sesuatu berjalan secara alami sesuai konteks sosial atau budaya yang ada. Yang ketiga, menggunakan data kualitatif. Data yang dikumpulkan berbentuk informasi, seperti contohnya wawancara, catatan, foto, atau video, atau catatan lapangan, bukan angka atau statistik. Hal ini memungkinkan peneliti mendalami apa yang orang rasakan, pikirkan, atau alami, bukan sekedar angka. Selanjutnya, yang keempat, bersifat induktif. Peneliti biasanya tidak memiliki teori tertentu sejak awal. Sebaliknya, mereka membiarkan data yang dikumpulkan berbicara dan membentuk teori atau kesimpulan dari sana. Yang kelima adalah subjektivitas. Dalam penelitian kualitatif, pandangan peneliti menjadi bagian dari proses. Interpretasi atau pemahaman mereka akan mempengaruhi bagaimana hasil peneliti diungkapkan, sehingga hasil penelitian mencerminkan pemahaman personal dari fenomena yang diteliti. Adapun tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama, memahami pengalaman individu atau kelompok. Penelitian ini membantu kita mengetahui lebih dalam apa yang dirasakan atau dialami seorang atau sekelompok orang dalam situasi tertentu. Kemudian yang kedua, menggali makna di balik fenomena tertentu. Tujuannya adalah menemukan alasan pemikiran atau keyakinan yang tersembunyi di balik suatu kejadian atau perilaku. Dan yang ketiga, mendeskripsikan realitas sosial secara mendalam. Penelitian ini mencoba menggambarkan realitas sebagaimana adanya tanpa menyederhanakan kompleksitas yang ada. Kemudian yang keempat, menghasilkan teori atau kerangka konseptual berdasarkan data. Hasil dari penelitian ini seringkali berupa teori baru yang muncul langsung dari data, bukan teori yang sudah ada sebelumnya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan secara langsung dalam pertanyaan terbuka sehingga partisipan baik individu atau kelompok dapat menceritakan pengalaman atau pandangannya secara mendalam tanpa batasan. Yang kedua, observasi partisipan. Peneliti terlibat langsung dalam kehidupan atau aktivitas subjek penelitian. Dan yang ketiga, studi dokumen. Dalam metode ini, peneliti membaca dan menganalisis dokumen seperti laporan, buku, atau arsip yang relevan untuk mendapatkan informasi tambahan. Dan yang keempat, fokus grup diskusi. Diskusi kelompok ini bertujuan untuk menggali berbagai sudut pandang dari beberapa orang sekaligus tentang suatu topik tertentu. Kemudian, yang terakhir adalah analisis data pada penelitian kualitatif. Di antaranya yang pertama, membaca dan memahami data secara menyeluruh. Langkah pertama adalah memahami data secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran besar dari informasi terkumpul. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tema atau pola. Setelah memahami data, peneliti mencari pola atau tema yang muncul berulang kali untuk mengelompokkan informasi yang relevan. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan temuan dengan teori atau konteks. Peneliti mengaitkan apa yang ditemukan dengan teori atau relevan atau konteks sosial di mana peneliti dilakukan, sehingga hasilnya lebih bermakna. Di sini terdapat beberapa contoh dari penelitian kualitatif. Jadi kesimpulannya, dengan cara ini, penelitian kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena tertentu. Pendekatannya yang fleksibel dan berbasis data memungkinkan kita mengeksplorasi aspek-aspek manusiawi yang sulit diukur atau dikuantifikasi. Sekian, itulah penjelasan kami mengenai latar belakang yang disusun menggunakan unsur-unsur piramida terbalik, kemudian cara penggunaan aplikasi Mendeley ketika kita ingin mengutip referensi dari jurnal dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan mengenai penelitian kualitatif. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.